Oke, yuk bisa kita mulai ya. Sudah bisa. Terima kasih Mbak. Siapa tadi? C ya, KSK ya. Mbak Okta ya. Mutosuro sudah dikirim klaim hostnya. Mungkin bisa saya mulai nggih untuk perkuliahan hari ini. Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Salam sehat untuk kita semua. Untuk pertemuan kali ini adalah tentang analisis instrumen. Eh, ini pertemuan yang pertama ya, atau sebelumnya sudah ada masuk? Mungkin dari Ya, dosen yang Bu. lain sudah. Oke. Nama Bu Anissa. Oh, sama Bu Anissa. Oke. Untuk yang saya ini nanti materinya itu tentang metode instrumental dan non-instrumental dan tentang spektrofotometri ultraviolet dan visible. Ini farmasi tingkat berapa? Oke, berarti kelas A, B sama C, nggih. Berarti 3 kelas. Sama kelas KSK, Bu. Oke, untuk yang KSK itu kelas C, nggih, Bu? Atau manggilnya Bu atau Mbak ya? Kelas proktus sendiri, Bu. Ada kelas ya Mbak J. Oh, nggih, baik. Manggilnya Ibu atau Mbak? Kakak Mawon, Bu. Oh, kakak, baik kakak. Ada berapa aja yang kelas khususnya? Satu kelas 7 orang, Bu. 7 orang. Jadi, baik. Mungkin nanti bisanya sudah bisa offline, Bu, atau Kak ya, udah offline atau masih Zoom untuk yang kelas khusus. Terus, nah mungkin ini saya share dulu untuk materinya. Nah, kelihatan untuk share screen-nya? Kelihatan, kelihatan. Oke. Nah, kemarin kan sudah ada masuk Bu Anissa. Mungkin ini saya tanya dulu ya, apa itu kimia analisis instrumen? Coba mungkin bisa kita sharing bareng-bareng. Apa itu kimia analisis instrumen? Sudah ada bayangan tentang kimia analisis instrumen. Nah, kimia analisis instrumen ini adalah merupakan mata kuliah lanjutan dari semester 2 yaitu kimia analisis. Nah, ini tuh lanjutannya. Kalau yang kimia analisis kita masih menggunakan metode klasik atau yang disebut juga dengan metode non-instrumental. Seperti semester kemarin kita masih menggunakan titrimetri atau titrasi ya, sudah praktikum juga nggih. Untuk yang kimia analisis ada titrasi apa saja yang sudah dilakukan di semester 2? Apa saja? Mungkin bisa disebutkan literasi apa saja? Permanganometri, Bu, salah satunya. Permanganometri, oke. Ada lagi? Kompleksometri. Kompleksometri, ya. Ada lagi? Potensiometri. Tensiometri, sudah dilakukan? Dan ada kemarin juga ada titrasi asam basa ya, sudah dilakukan juga. Oh, nah, untuk yang ini nanti kita akan lebih menggunakan analisa dengan menggunakan alat bantu mesin atau instrumennya. Nah, apa sih dari CPMK-nya, dari mata kuliah kimia analisis instrumen? Nah, ini itu di capaiannya itu diharapkan mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan. Dia mampu melakukan analisis baik secara kualitatif dan kuantitatif khususnya di bidang farmasi karena panjenengan semua adalah mahasiswa farmasi. Kemudian yang ketiga adalah mampu mengelola, dan memelihara jaringan kerja dengan pembimbing, kemudian kolega, sejawat yang ada di dalam, terutama khususnya di bidang kefarmasian. Kemudian
kapasitas penelitiannya lebih luas. Nah, penelitiannya menjadi lebih luas, tidak hanya menggunakan yang metode klasik, tapi kita menggunakan metode yang lebih baru atau penggunaan instrumentasi yang akan dipakai. Kemudian yang keempat adalah menguasai teori, kemudian dan konsep baik analisis baik secara kualitatif dan kuantitatif. Jadi tidak hanya secara praktiknya, tetapi secara teori pun kita juga harus dicapai untuk mata kuliah ini. Dia tentang deskripsi mata kuliahnya. Nah, apa saja yang akan kita bahas selama 1 semester ini untuk kimia analisis instrumen. Nah, atau di sini nanti dia akan membahas tentang analisis kimia, khususnya yang analisa kimia, yaitu dilakukan dengan menggunakan metode instrumental atau alat bantu instrumen. Apa saja metodenya yang akan diajarkan, yaitu yang pertama ada spektrofotometri ultraviolet, kemudian ada spektrofotometri tampak atau visible, kemudian ada spektrofluorometri, kemudian ada spektrofotometri emisi atom, kemudian ada AAS, spektrofotometri serapan atom, potensiometri tadi sudah disampaikan ya, tapi nanti kita akan lakukan di praktikum semester ini. Kemudian juga ada voltametri, polarimetri, dan flow injection analysis atau FEI. Nanti ada satu lagi itu tentang kromatografi. Itu yang akan diajarkan. Apa saja yang akan dibahas? Pembahasannya itu meliputi asasnya, kemudian asas instrumentasi, kemudian teori yang terkait tentang instrumentasi, kemudian parameter analisisnya, kegunaannya apa instrumen ini akan kita gunakan, kenapa kita menggunakan spektrofotometri sebagai contoh, apa tujuannya kita itu untuk apa kegunaannya, kemudian aplikasinya atau penerapannya khususnya di bidang farmasi. Nah, selain itu juga nanti juga akan dibahas tentang baik analisis kualitatif dan kuantitatif untuk setiap metodenya. Jadi nanti akan diberikan masing-masing sampel baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif. Itu terkait mata kuliah kimia analisis instrumental. Nah, untuk referensinya mungkin silahkan nanti panjenengan bisa menggunakan bukunya. Nah, ini untuk bukunya nggih. Nah, bukunya itu bisa pakai bukunya Skok, kemudian bisa pakai bukunya ini Ahuja. Nah, ini dari 2006. Nah, selain buku, panjenengan nanti juga bisa menggunakan referensi jurnal, tidak hanya buku saja ya, bisa menggunakan jurnal yang terkenal apanya, contoh-contoh aplikasinya, panjenengan bisa melihat dari jurnal. Banyak sekarang lebih terbaru, pakai data terbaru untuk buku, ini juga bisa sebagai acuan. Ini untuk kontrak kuliahnya, nah, silahkan selama kuliah, nah, selama perkuliahan, mahasiswa boleh toleransinya itu maksimal ya, maksimal 15 sampai 20. Kemudian hadir minimal itu 80%, maksudnya hadir minimal 80% itu absensinya harus minimal 80%. Kemudian untuk penilaiannya, nah penilaiannya kita itu punya standar untuk penilaiannya, UTS itu 10%. Nah, UTS itu kita tidak terjadwal. Tapi untuk UTS nanti bisa janjian dengan dosennya mungkin akan diberikan soal atau mungkin take home, nah itu tidak terjadwal. Jadi misal 6 materi pertama sudah selesai, nanti UTS, baru kemudian setelah itu lanjut setelah UTS ada materi lagi dan UAS. Nah, untuk penilaiannya UTS-nya 10%, UAS-nya 20%, kemudian tugasnya seminar diskusi ini tugas kelompok. Nah, tugas kelompok itu 35%, kemudian tugas mandiri 35%. Jadi untuk tugas itu nilainya adalah 70%. Selama panjenengan mengerjakan tugas tepat waktu sesuai dengan kontrak sesuai dengan kontraknya, tidak telat, tugas dikerjakan dengan baik, nilainya sudah 70% sendiri.
Nah, UAS 20% dengan UAS nilai minimal itu ada 60, jika kurang dari 60 nanti akan di remedi, biasanya akan di remedi dari itu juga. Ya, jadi nanti ada remedi di lain hari, ada jadwal remedial, jadi bisa untuk mengganti nilai yang kurang, mendongkrak nilai yang kurang. Mungkin itu untuk kontraknya, mungkin ada feedback. Ini untuk kalaupun yang kontrak perkuliahan daring, seperti tadi ya, mungkin saya minta untuk yang perempuan itu berhijab, kemudian silakan semua konten mikrofon dimatikan dulu ketika saya berbicara. Jika panjangan ada feedback, apa yang ingin ditanyakan, silakan raise hand, kemudian nyalakan mikrofonnya, seperti itu. Mungkin ada feedback dulu terkait kontrak kuliahnya, bisa diterima atau mau ditambahkan. Bisa diterima, Bu. Jadi diterima. Oke, yang lain bisa nggak? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, terima kasih. Kita lanjut ya. Ini tadi ya untuk materinya. Ini untuk materinya selama perkuliahan 1 semester. Ini tidak hanya materi saya, tapi selama 1 semester. Nah, ini untuk evaluasi penugasan panjenengan. Nah, ini yang pertama itu nanti ada mengerjakan soal pelatihan. Nah, itu untuk nilai tugasnya ya. Nanti juga ada mencari jurnal. Nah, ini untuk mencari jurnal, kemudian panjenengan latihan untuk review. Jadi review terkait analisis yang menggunakan, analisis kimia menggunakan instrumen. Baru kemudian membuat laporannya dan dipresentasikan hasilnya. Ini untuk evaluasi selama perkuliahan 1 semester. Ini tadi referensinya sampel. Nah, sekarang ini kita masuk ke materi. Nah, apa sih itu materi? Apa sih itu materi tentang instrumental? Apa sih itu metode instrumental? Nah, instrumen adalah suatu alat yang memenuhi persyaratan akademis sehingga dapat dipergunakan sebagai alat untuk mengukur suatu objek ukur, mengumpulkan data mengenai suatu variabel. Jadi instrumen itu dia merupakan alat, jadi dia alat bantu yang digunakan untuk mengukur suatu objek atau untuk mendapatkan suatu data. Itu yang dinamakan dengan instrumen. Tapi kalau metode instrumental di sini ini adalah berkaitan dengan analisisnya. Jadi kita lebih fokus ke analisis kimia, khususnya yang di bidang farmasi, yaitu metode analisis dengan menggunakan bantuan mesin dan metode instrumental. Biasanya ini dia bekerja lebih baik dalam mengidentifikasi berbagai jenis unsur. Nah, jadi ada alat, kemudian yang alat bantu itu kita gunakan, kemudian kita sudah menerima hasil. Nah, sudah ada datanya. Itu yang dinamakan dengan instrumen. Bagaimana dengan prinsipnya? Nah, untuk prinsipnya, instrumental itu lebih tepat. Jadi dia lebih tepat hasilnya, kemudian cepat dan otomatis. Jadi tidak perlu membutuhkan waktu yang lama. Misal kayak kemarin di kimia analisis kita masih menggunakan metode yang klasik, yaitu metode titrimetri atau volumetri, yaitu titrasi ya. Jadi kita masih menentukan, oh ini hasilnya terjadi perubahan warna. Reaksi itu dihentikan, kemudian baru kita hitung, baru mendapatkan datanya. Tetapi kalau dengan menggunakan instrumen, itu kita tidak perlu menunggu sampai dia berubah warna, tidak. Jadi kita tinggal memasukkan sampelnya kita masukkan ke alat, kemudian kita sudah mendapatkan data atau hasil yang kita inginkan. Seperti itu. Nah, di sini kemudian kalau yang metode instrumen, kita bisa dilakukan dengan cepat. Berbeda dengan metode yang klasik. Kalau titrasi kemarin kita harus memasukkan satu persatu. Misal kita punya larutan baku primer, larutan baku sekunder, kemudian kita sendiri-sendiri kita titrasi, kemudian
apa namanya yang indikatornya kita campur dulu untuk terbentuk reaksi itu dihentikan. Dapat volumenya berapa baru kita hitung. Tapi kalau menggunakan instrumen antara pelarut dan sampelnya bisa kita masukkan jadi satu. Jadi kita masukkan secara bersama, kemudian sudah mendapatkan hasil. Tetapi walaupun di hasilnya cepat, tepat, ketepatannya itu bergantung dari alatnya, dari ketelitian alatnya. Itulah kelemahannya dari metode instrumental. Jadi walaupun dia tepat, dikatakan tepat kalau alatnya itu dia teliti atau sudah melakukan maintenance dikalibrasi. Jadi ada proses kalibrasi untuk alatnya. Bisa selama katakanlah 2 bulan sudah dipakai kita kalibrasi. Nah, itu bisa dikatakan teliti. Kalau misal sudah beberapa tahun alat itu tidak di maintenance atau tidak dikalibrasi, hasil ketelitiannya itu bisa tidak tepat atau ada kesalahannya. Nah, seperti itu kelemahannya kalau metode instrumental. Tapi kalau menggunakan yang metode non instrumental, dia mungkin lebih teliti, dia juga bisa dikatakan teliti, tapi prosesnya itu juga membutuhkan waktu yang lama. Ketelitiannya untuk yang non instrumental itu adalah tergantung dari praktikannya atau jadi praktikannya. Oh, dia kayak kemarin ya, misal untuk yang titrasi dihentikan, ternyata penghentian warnanya too much atau berlebihan. Nah, itu kan juga ketelitiannya kurang. Padahal bagaimana untuk mengetahui dia dikatakan tepat, reaksi itu harus dihentikan, warnanya itu tepat, kita ukur dari pH-nya ketika dia sudah terjadi perubahan itu. Nah, itulah kelemahannya. Tapi untuk keuntungannya, untuk yang non klasik itu dia lebih murah, dari segi biayanya lebih murah, alatnya itu juga murah ya, mudah. Tapi kalau yang instrumental, nah kalau yang instrumental ini dia mungkin dari segi alatnya juga lebih mahal, tetapi untuk dari kecepatan, nah ini lebih cepat. Nah, ini contohnya yang metode instrumental. Non-instrumental. Yang dimaksud non-instrumental itu bukan berarti kita tidak menggunakan alat ya, tetapi bukan tidak menggunakan mesin. Tetap kita menggunakan alat, tetapi komponennya ini dihitungnya adalah berdasarkan perhitungan kimia. Jadi analisis yang jadi metode instrumental adalah analisis kimia yang didasarkan pada reaksi kimia dengan stoikiometri yang telah diketahui secara pasti. Nah, biasanya digunakan untuk penentuan komponen dalam suatu sampel. Jadi tetap ada perhitungan kimianya. Nah, ini contohnya ya, contohnya untuk yang non-instrumental. Selain titrimetri, itu ada juga yang namanya gravimetri. Masih ingat pengertiannya titrimetri apa? Proses apa? Titrasi, proses apa? Halo? Ingat apa itu pengertian dari titrimetri? Pulang dari rumah sakit, Pak. Halo, Mbak Mas. Oh, sakit kok kayak SC. Halo. Izin menjawab, Bu. Titrimetri adalah suatu cara analisis yang berdasarkan pengukuran volume larutan yang diketahui konsentrasinya. Oke, kalau titrimetri adalah pengukuran berdasarkan volume yang diketahui konsentrasinya. Kalau gravimetri apa? Mungkin yang lain? Terima kasih Mbak Dayana. Gravimetri, dia masih ingat apa itu gravimetri? Pengukuran yang didasarkan pada apa? Berat konstan. Kalau untuk yang gravimetri ini adalah pengukuran yang didasarkan pada berat konstan. Nah, masih ingat ya untuk alat-alatnya? Untuk titrimetri, reaksi itu harus dihentikan, butuh bantuan apa? Supaya dia sampai di titik akhir titrasi, butuh apa? Larutan apa?
Lalu dari 100 sekian, kenapa tidak ada respon? Larutan standar, Bu. Nah, bukan. Supaya reaksi itu bisa terjadi perubahan warna dan dihentikan, berarti butuh apa? Larutan indikator. Nah, indikator. Contohnya apa indikator? Masih ingat? Contoh larutan indikator. Kemarin titrasi PP. asam PP, oke. Fenolftalein. Apalagi? Metilen blue. Metilen blue, oke. Ada lagi? Metil orange ya, gitu juga bisa. Dan bromtimol blue, borexit itu juga masuk ke dalam larutan indikator. Nah, untuk alat-alatnya yang dibutuhkan, masih ingat ya, kan ada buret, kemudian ada Erlenmeyer. Nah, ini kalau ini adalah contoh, ini contoh set alat untuk yang vitrimetri. Di sini ada buret, ini kemudian ada Erlenmeyer, di sini isinya larutan asap. Kalau yang di buret ini larutan basa. Ini merupakan untuk contoh dari titrasi asam basa. Masih ingat perubahan warna untuk titrasi asam basa? Kalau fenolftalein perubahan warnanya apa? Belum. Rose muda, Bu. Rose muda, oke. Sudah ya, agak merah ke pink gitu. Nah, kemudian ini yang sampingnya, ini ada tahap pengeringan, penurunan suhu. Tahap pengeringan ini adalah, kalau yang sampingnya adalah contoh analisis menggunakan gravimetri, di mana dia adalah suatu analisa yang didasarkan pada berat konstan. Nah, di sini tahap pengeringan. Kalau pengeringan, alat apa yang digunakan selama proses pengeringan? Selama proses pengeringan? Oven. Oke, bisa pakai oven atau pengeringan secara langsung dengan menggunakan matahari. Kemudian penurunan suhu. Di sini alat apa? Mungkin bisa dilihat di sini. Alatnya apa? Namanya apa? Ini adalah desikator. Nah, kita menggunakan desikator. Kemudian di sini tahap penimbangan. Nah, penimbangan untuk memperoleh beratnya, kemudian baru dicatat dan dihitung perhitungan hasilnya. Nah, penimbangan ini dia itu harus konstan. Nah, jadi dia membutuhkan waktu lama. Jadi kalau belum selama minimal 3 kali lah. Selama 3 kali kok dia beratnya belum konstan sama selama 3 kali. Jadi harus mengulangi tahap dari awal lagi. Ya, dari pengeringan, kemudian penurunan suhu, kemudian penimbangan, kemudian juga diulangi lagi baru dicatat hasilnya. Ini yang dinamakan dengan proses gravimetri. Makanya menggunakan butuhkan waktu yang cukup. Mungkin selanjutnya, dari tadi saya menyebutkan tentang analisis kualitatif dan kuantitatif. Nah, nanti kita akan berikan contohnya untuk yang masing-masing metodenya, baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif. Nah, analisis kualitatif. Apa sih itu analisis kualitatif? Nah, dia adalah analisis yang digunakan untuk mengetahui keberadaan atau identitas suatu unsur atau senyawa kimia, baik organik maupun anorganik, memberikan indikasi identitas kimianya di dalam sampel. Tetapi kalau yang kuantitatif, nah ini untuk mengetahui jumlah suatu unsur senyawa dalam sampel. Kalau yang kuali itu untuk mengetahui adanya unsur di dalam senyawa, unsur atau senyawa di dalam sampel. Tetapi kalau yang kuantitatif itu untuk mengetahui jumlahnya. Jadi kalau yang kuanti itu berapa sih jumlah unsur atau senyawa yang ada di dalam sampel. Kalau kuali itu adalah identifikasi unsur apa yang ada di dalam sampel itu.
Nah, ini yang perbedaan tentang analisis kualitatif dan kuantitatif. Aplikasi metodenya, nah ini tadi ya, contoh untuk yang non-instrumental. Nah, tadi instrumental. Pertama itu adalah, contohnya di sini ada pemisahan analit. Nah, yaitu di mana proses pemisahan untuk mendapatkan 2 atau lebih dari produk campuran. Contohnya proses ekstraksi. Proses ekstraksi itu adalah penyaringan. Jadi kita untuk mengambil sari yang ada di dalam suatu sampel. Kalau destilasi itu adalah proses pemisahan. Nah, jadi pemisahan berdasarkan titik didihnya, itu yang dinamakan dengan destilasi. Kemudian pengendapan. Pengendapan kita untuk memperoleh hasil endapannya. Penyaringan, kita juga membutuhkan alat bantu saring ya, kita menggunakan desain Wetman, atau saring Wetman, atau pakai alat saring yang lain, atau bisa pakai ayakan, itu juga masuk ke dalam alat penyaringan. Nah, untuk analisis kualitatifnya, contohnya apa yang metode non-instrumental itu? Yang analisis kualitatif. Tadi masih ingat kalau perbedaannya, kalau kualitatif dia digunakan untuk apa? Menentukan apa kalau yang kualitatif? Menentukan identifikasi dari sampelnya atau jumlah senyawa yang ada di sampel kalau yang kualitatif. Kuali? Identifikasi senyawa. Oke, kalau kuali dia untuk mengidentifikasi senyawa atau unsur yang ada di dalam sampel. Nah, contohnya apa metode analisanya? Yang pertama itu adalah titik didih. Kemudian ada titik beku, kemudian ada warna, bau, kemudian densitas atau jenis, kemudian aktivitas dan indeks bias. Kalau yang kuantitatif, contohnya di sini adalah analisis gravimetri dan volumetri. Mungkin yang sudah dilakukan mahasiswa adalah yang volumetri. Kalau yang kualitatif itu mungkin sudah di kimia dasar ya, mungkin lebih ke warna. Sudah ya, warna ya. Mana pakai pembakaran ya, itu waktu pembakaran itu dilihat dari warna apinya di kimia dasar. Itu bau mungkin juga sudah, bau tidak menyengat dari segi organoleptisnya. Nah, kemudian kalau yang contoh klasifikasi metode analitik instrumental, kalau yang kualitatif, contohnya itu adalah spektroskopi X-ray, kemudian ada spektroskopi infrared, spektroskopi massa, dan NMR atau spektroskopi magnetik inti. Kemudian yang kuantitatif, nah spektroskopi ultraviolet dan visible, kemudian ada AAS dan produktivitas pH. Nanti untuk yang sudah kita punya di laboratorium kita itu adalah spektroskopi ultraviolet visible. Nah, jadi nanti kita lebih banyak ke analisis kuantitatif. Untuk AAS kita belum bisa, mungkin kalau AAS bisa menunjukkan di luar. Nanti yang akan kita sering pakai adalah yang spektroskopi ultraviolet visible. Jadi nanti selama di praktikum kita 3 SKS ya, 2 SKS teori, 1 SKS-nya praktek untuk analisis kuantitatif dengan menggunakan instrumennya adalah spektroskopi ultraviolet visible. Nah, ini yang akan kita bahas nanti. Kita fokusnya di sini tentang spektroskopi. Nah, bagaimana dengan sistem instrumentasi? Sistem kerjanya untuk sistem instrumentasi, yaitu ada masukan. Masukan di sini adalah sampel yang akan kita analisa. Kemudian instrumen. Instrumen ini kita memilih mana sih instrumen yang tepat dengan sampel yang akan kita gunakan. Katakanlah kita mau mencari tentang hasil dari kadar kopi. Nah, berarti apa yang akan kita gunakan? Instrumen apa yang akan kita gunakan untuk menghitung kadar kafein pada kopi? Nah, berarti sampelnya adalah kopi, masukannya adalah kopi, instrumennya kita cari yang tepat, kemudian hasilnya adalah berupa data. Dari instrumen ini dia akan melakukan pengukuran.
Nah, sistem pengukurannya itu adalah bergantung dengan instrumen yang digunakan. Berarti kalau dia menggunakan, misal perhitungan kadar kafein, misal saya menggunakan metode instrumennya adalah spektrofotometri ultraviolet visible. Bagaimana sistem kerjanya dari spektrofotometri? Yaitu dia akan menembus, kemudian dari cahaya dia akan menembus monokromator, dari monokromator dia akan bekerja, kemudian akan lewati sampel dari monokromator ini, dia menembus sampel, nah kemudian dia akan keluarannya berupa data atau berupa hasil dari pengukurannya. Tapi kita tidak perlu menghitung lagi. Berbeda kalau kita juga masih menghitung, tapi tidak perhitungan dari hasilnya. Berbeda dengan yang non-klasik. Kayak contohnya kemarin, titrasi asam basa. Dari titrasi asam basa kita baru dapat volumenya. Kita baru dapat volume dari larutan baku sekundernya. Tapi kita diminta untuk menghitung kadarnya atau volume dari hasilnya. Kemudian kita dari perhitung hasil volume larutan baku sekunder, kemudian kita hitung lagi. Nah, itu proses pembakuannya masih kita hitung lagi. Tapi kalau instrumentasi kita sudah punya data, kita tinggal datanya sudah ada angka-angkanya, kemudian itu dapat angkanya baru kita masukkan ke perhitungan kadar. Tapi sebelum kita mendapatkan data, ada beberapa cara yang harus kita masukkan ke dalam instrumennya. Apa saja yang kita butuhkan di dalam instrumennya untuk mendapatkan data itu. Tidak asal sampel dimasukkan, kemudian langsung dapat data, tidak. Jadi kita juga membutuhkan datanya. Kalau spektrofotometri ultraviolet visible, berarti kita butuh yang namanya panjang gelombangnya. Nah, panjang gelombangnya berapa kita masukkan, baru kita bisa mendapatkan datanya. Itu sistem dari instrumentasi. Nah, ini ya, dari tadi saya menyebutkan spektrofotometri. Spektrofotometri itu apa sih? Nah, ini. Jadi spektrofotometri dia adalah analisis kimia yang didasarkan pada pengukuran intensitas warna larutan yang akan ditentukan konsentrasinya dibandingkan dengan larutan standar. Nah, poinnya di sini. Jadi dia adalah pengukuran intensitas warna yang akan ditentukan konsentrasinya dengan pembandingnya adalah larutan standar. Nah, larutan standar ini adalah larutan yang telah diketahui konsentrasinya. Jadi kita butuh larutan pembandingnya. Jadi kita butuh pembanding untuk datanya. Nah, ini contohnya spektrofotometri. Ini yang contoh single beam. Single beam itu dia hanya punya satu tempat sampel. Itu yang dinamakan dengan single beam. Kita itu ada punya single beam sama double beam. Itu untuk jenis dari spektrofotometri. Itu ada yang single beam sama yang double beam. Kalau yang kotak ini, nah yang di samping penutup ini dia adalah untuk tempat sampelnya. Nah, di sini ada tempat sampelnya, kemudian di sini ada layar monitor yang menunjukkan datanya, kemudian hasil-hasilnya. Nah, ini adalah tombol yang akan kita gunakan selama bekerja kita untuk memasukkan data, kemudian mencetak data. Nah, ini adalah tombol yang kita gunakan. Yang perlu diketahui, apa saja perlu diketahui terkait tentang spektrofotometri. Yang pertama itu kita tahu dulu istilah-istilah apa saja yang ada di spektrofotometri. Nah, ini ya, itu ada spektroskopi, kemudian ada spektrometri. Nah, spektroskopi dia itu adalah ilmu yang mempelajari interaksi materi dengan energi level pada makroskopis. Kemudian kalau spektrometri dia adalah lebih yang mempelajari tekniknya. Jadi kalau spektrometri, kalau ditanya teknik pengukurannya apa? Teknik pengukurannya adalah spektrometri. Alatnya apa? Nama alatnya, nama alatnya adalah spektrofotometri. Nah, kalau spektrofotometri dia belajar teknik pengukuran interaksi materi dengan energi, sinar, atau komponen. Jadi di dalam spektrofotometri itu nanti akan ada sinar yang menembus di dalam sampelnya. Nah, ini dia.
Ini adalah prosedur atau cara kerja dari spektrofotometri. Itu ada lem itu adalah cahaya atau sumber cahaya, dia nanti yang akan memancarkan semua warna cahaya, yaitu cahaya putih, kemudian ada lensa. Dari cahaya itu dia akan menembus lensa, menembus monokromator. Nah, monokromator ini yang akan mendispersikan sinar ke dalam komponen pada panjang gelombang tertentu yang dipilih oleh celah. Jadi mau menghitung kadar parasetamol, jadi kita harus tahu dulu panjang gelombangnya. Kita bisa cari dengan penggunaan alat ini. Penggunaan alatnya, kalau sudah baru kita masukkan ke dalam, kalau kita mencari hasilnya, baru kita masukkan ke datanya lagi. Jadi kita masukkan ke alatnya lagi panjang gelombangnya. Nah, dari monokromator dia mendispersikan sinar ke dalam komponen panjang gelombang. Kemudian monokromator ini akan menembus sampel kuvet. Nah, kuvet di sini adalah tempat sampel yang digunakan pada spektrofotometri. Itu nama alatnya adalah kuvet. Tempat sampelnya adalah kuvet. Nah, bentuknya kotak nanti ada dua sisi, itu ada sisi yang agak bulat sama sisi yang bening. Nah, nanti silahkan selama praktek dengan pakai yang pegangnya adalah yang sisi yang bagian agak bulat. Kalau yang bening, pastikan jangan sampai kotor. Nanti kalau dia kotor, monokromatornya dia tidak akan menembus ke kuvetnya. Jadi hasilnya tidak akan terbaca secara maksimal. Nah, kemudian dari detektor ini, kemudian dari sampel kuvet dia menembus ke detektor. Nah, mendeteksi panjang gelombang cahaya yang telah melewati sampel. Kemudian itu ada amplifier. Nah, amplifier itu adalah sinyal. Jadi dia itu untuk meningkatkan sinyal supaya lebih mudah dibaca. Baru luarannya adalah readout. Readout itu adalah hasilnya yang bisa dicetak. Langsung di print, nanti itu akan keluar datanya. Itu adalah sistem kerja dari spektrofotometri. Nah, jenis-jenisnya. Untuk jenis spektrofotometri itu ada dua berdasarkan sinarnya. Nah, disebut sinarnya itu ada sinar tampak, kemudian ada yang ultraviolet. Kalau yang optik sinar, kalau berdasarkan optiknya, itu ada yang double beam. Double beam itu tempat sampelnya ada dua. Jadi selama pengujian bisa memasukkan larutan standarnya dengan sampelnya secara bersama-sama. Kemudian kalau yang single beams atau optik sinar tunggal, kita mengujinya bergantian. Kita uji dulu si larutan standarnya, ketemu hasilnya, berarti kita dienolkan terlebih dahulu, baru kita masukkan sampelnya. Dan karena dia hanya tempat kuvetnya satu. Nah, perbedaannya apa? Nah, untuk yang ultraviolet, nah sumber cahayanya itu adalah bahannya dari tungsten halogen. Halogen ya, halogen itu adalah golongan 7A. Masih ingat nggak golongan 7A apa saja? 7A apa saja? Si ada orangkah? Klor, iodin, Klor, oke. klor, 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 oke. iodin, astatin. Statin, oke. Nah, kalau sumber cahayanya, nah ini adalah kombinasi tungsten dengan halogen. Nah, jadi dari campuran dengan bahan golongan 7. Lampunya, jenis lampunya adalah deuterium. Nah, kalau lampu deuterium ini, dia menghasilkan panjang gelombangnya adalah 160 sampai 380. Jadi kalau menggunakan ultraviolet, lampunya itu dia mampu untuk panjang gelombangnya adalah 160 sampai 380. Tapi kalau yang visible, nah, dia 350 sampai 800. Tapi kalau mau menggunakan
menggunakan 380, berarti kita boleh bisa pakai yang ultraviolet ataupun juga pakai yang visible. Lihat perbedaannya. Nah, tadi kalau single beam, double beam, dia adalah tipe instrumen berdasarkan apa? Kalau yang single beam sama yang double beam. Berdasarkan apa? Panjang gelombang. Oke, apalagi? Dia jenis spektrofotometri yang didasarkan pada apa? Teknik optika sinar. Oke, teknik optika sinarnya. Single beam dan double beam. Nah, kalau yang single beam, nah kita lihat perbedaannya di sini. Boleh tadi dilihat dari panjang gelombangnya. Tapi kalau untuk perbedaan panjang gelombang, kita baik menggunakan single beam atau double beam itu diperbolehkan, tidak apa-apa, tidak masalah. Yang membedakan itu adalah yang pertama, kalau yang single beam itu untuk kuantitatif dengan mengukur absorbensi pada panjang gelombang tunggal. Jadi hanya digunakan untuk satu panjang gelombang. Maksudnya di sini, jadi kita sampelnya, nah sampelnya atau larutan standarnya, pembandingnya dengan sampel itu harus diukur secara bergantian, tidak bisa secara bersama-sama karena tempat kuvetnya atau tempat sampelnya itu hanya satu. Jadi sebelum kita menguji sampelnya, penggunaan spektrofotometri ini harus mengukur dulu larutan standarnya. Kemudian dia sederhana harganya. Kalau dari segi biaya dia lebih murah. Murahnya itu katakanlah misal di sini single beam 200 juta, berarti yang double beam adalah 600 juta. Itu dari segi harga. Nah, kemudian mengurangi biaya yang ada di instrumen. Maksudnya di sini maintenance-nya. Maintenance-nya dia lebih murah dibandingkan dengan yang. Bagaimana untuk pengukurannya? Pengukurannya bisa, baik penggunaan ultraviolet maupun visible itu bisa. Panjang gelombangnya berapa? Panjang gelombangnya paling rendah adalah 190 sampai 210 nanometer. Panjang gelombang yang paling rendah adalah 190 sampai 210. Jadi paling rendahnya adalah 210. Paling tingginya dia bisa sampai 1000 nanometer. Itu untuk yang single. Kalau yang double beam, dia panjang gelombangnya hanya sampai di 750. Nah, double beam ini instrumennya mempunyai dua sinar. Nah, dua sinar ini dia yang mampu membentuk potongan cermin berbentuk V sehingga dia mampu membentuk pemecah sinar. Itu yang dia membentuk V karena ada dua tempat sampelnya itu yang dia mampu menembus. Jadi dia bisa double karena dia bekerja secara bersama. Yang sinar pertama, nah bagaimana sistem kerjanya? Sistem kerjanya sinar pertama itu melewati larutan belangko. Larutan nanti kalau selama praktikum nanti banyak asisten yang menyebutkan belangko itu apa sih? Nah, belangko itu adalah dia nanti pelarutnya. Nah, larutan pelarutnya, ya pelarut. Misal dengan mau menguji paracetamol, saya mau mencari kadar paracetamol. Jadi paracetamolnya dilarutkan dulu dengan menggunakan apa pelarut yang cocok untuk paracetamol. Kayak Wades, kita dulu belangkonya. Wades. Dan sinar kedua baru dia akan melewati sampel. Nah, sampelnya itu apa? Sampelnya adalah paracetamol. Nah, dia mencocokkan dengan menggunakan fotodetektornya, kemudian keluar dan menjelaskan yang diletakkan secara elektronik yang ditunjukkan oleh alat pembaca. Jadi setelah bekerja, nah sistem kerjanya double beam itu dia melewati belangko, kemudian hasilnya dari fotodetektor dia akan keluar hasil. Nah, dia akan keluar hasilnya. Hasilnya adalah berupa angka, nanti akan keluar absorbensi. Nanti dalam spektrofotometri hasilnya adalah berupa ABS atau absorbensi, data absorbensi. Ini juga perbedaannya ya, kalau single beam dia hanya melewati satu arah sehingga yang diperoleh hanya nilai absorbensi dari larutan yang dimasukkan.
Nah, misal kalau yang dimasukkan larutan standarnya, berarti yang diperoleh adalah hasil absorbasi standarnya. Kalau yang dimasukkan sampelnya, berarti hasil data yang diperoleh apa? Yaitu data dari sampelnya. Tapi berbeda kalau yang double beam. Nah, kalau double beam ini dia bisa dilakukan secara bersama-sama. Jadi nilai pelarut dapat langsung diukur bersama dengan sampel dalam satu kali proses. Jadi hasilnya sama. Jadi diukur secara bersama-sama. Itu sudah dapat hasilnya ketika. Bagaimana dengan prinsipnya? Nah, prinsipnya itu adanya chopper yang membagi sinyal menjadi dua. Di mana sinyalnya itu, amplifiernya itu dia satu melewati belangko dan satu lagi melewati larutannya. Jadi sampel yang akan diuji jadi satu pengukurannya cahayanya itu dia akan melewati pelarut dan satunya akan melewati sampel. Sistem kerjanya bersama, yang membedakan cuma dia langsung, kalau yang double beam bisa dilakukan secara Nah, untuk syarat pelarut. Nah, syarat dalam pelarut yang digunakan dalam spektrofotometer. Jadi kita tidak bisa menyamaratakan semua pelarut yang digunakan untuk analisa itu adalah Aquades. Tidak bisa. Ada yang menggunakan etanol, ada yang menggunakan metanol, ada yang menggunakan kloroform. Jadi kita sesuaikan sampel yang kita gunakan. Misal kafein. Kafein apakah menggunakan Aquades, apakah menggunakan etanol, atau menggunakan metanol. Jadi kita pastikan sampelnya itu dengan pelarutnya sesuai. Dan yang pasti, yang pertama itu dia harus mampu melarutkan cuplikan. Tidak menyerap sinar yang digunakan. Tidak bereaksi. Nah, ini yang paling membahayakan adalah jika dia bereaksi. Nah, jangan sampai ada reaksi di dalam sampel dengan pelarut. Nah, ini untuk aplikasinya. Nah, aplikasinya itu misal ini ada penentuan kadar parasetamol, kemudian ada penentuan kadar protein, amino asid, asam amino, glukosa, determinasi glukosa, aktivitas enzim, contohnya eksosinase. Ini aplikasinya atau contoh-contoh untuk penggunaan spektrofotometri. Nah, mungkin supaya dari tadi saya ngomong terus ya, mungkin ada sebentar sebelum saya masuk ke contohnya, mungkin ada feedback atau pertanyaan. Belum ada, Bu. Aman nih, aman. Bisa ya, nanti kalau praktek bisa ya. Insya Allah. Oke, dari tadi saya ngomong terus, nah ini kita lihat. Nah, saya suka ini yang optimis kayak gini. Bisa, Bu. Nah, itu semangat ya, berarti ada semangat tersendiri. Jadi saya bisa, nanti walaupun endingnya nggak bisa. Bisa discuss sama teman-temannya, bisa sharing bareng-bareng ya. Kalau misal tidak, Bu kemarin ada yang tidak bisa seperti ini. Nah, tapi dari awal udah semangat dulu pasti bisa. Nah, ini saya lihat videonya dulu supaya ada bayangan. Oh, alatnya tuh ini, sistem kerjanya, instrumennya seperti ini. Mungkin kalau yang non instrumental kan sudah dilakukan ya. Jadi insya Allah lebih paham lah. Maksudnya sudah ada yang, oh kemarin saya titrasi, hasilnya seperti ini. Kemudian hasilnya berupa volume, kemudian dihitung. Reaksi itu dikatakan sudah selesai, dilihat dari perubahan warna itu ya, untuk yang titrasi. Mungkin kalau yang instrumental mungkin bisa lihat videonya dulu, silakan saya lihatkan. Saya lihatkan videonya. Nah, ini tuh hasil dari penggunaan spektrofotometrik kakak kelasnya panjenengan. Nah, ini ada mahasiswa. Nah, dulu buat video untuk penggunaan spektrofotometri. Sekedar.
Ada contoh. Ah, ini adalah dari mahasiswa umumku. Nah, ini adalah spektrofotometri. Kelihatan videonya? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Saya, Bu. saya ulang dari awal dulu ya. Nah, ini adalah contoh, tadi adalah penggunaan spektrofotometri single beam. Lihat di sini. Nah, di sini itu, nah kita yang putih ini ya, yang sebentar ya tadi dibuka sama masnya ini ya. Tadi dia megang, nah sama yang dipegang, nah yang sebelah ini itu adalah kuvert. Jadi dia kuvert yang bentuknya kotak ini ya. Nah, kotak kecil ini adalah dia kuvert untuk tempat sampelnya. Kalau yang ini yang ada tulisannya Shimatsu ini, tempelan ini, dia adalah tempat untuk memasukkan kuvetnya. Jadi di sini yang kotak ini, nah sampingnya monitor ini, nah dia adalah itu tempat untuk memasukkan sampel atau kuvetnya. Jadi dia ada satu tempat. Nah ini adalah jenis dari single beam yang kita punya.
Nanti kalau mahasiswa pengen lihat bisa kolaborat langsung, posisinya di lab 1 sama lab 3. Kalau yang lab 3 itu yang double beam, yang lab 1 itu yang lab kimia dasar lab 1 itu dia adalah yang single beam. Nah, kemudian di monitor ini, nah ini ada 244.0 nm. Nah, di sini itu adalah menunjukkan panjang gelombangnya. Nah, jadi panjang gelombangnya. Jadi sebelum kita mengukur, nah sampel yang kita masukkan, kita harus tahu panjang gelombangnya berapa. Nah, kita bisa cari dulu. Bisa cari dari referensi atau bisa langsung nyari dengan menggunakan spektrofotometri. Jadi di dalam monitornya itu nanti ada poin-poinnya. Nah, ada poin-poinnya. Yang pertama penentuan fotometri, kemudian ada nanti juga kita bisa mencari panjang gelombang. Nah, yang 244.0 ini dia adalah panjang gelombangnya. Kemudian kita masukkan, baru kemudian kita enter untuk mendapatkan hasilnya. Seperti itu. Mungkin ada feedback? Ditanyakan? Nah, ini untuk larutannya dia itu ada 2 ya. Tadi dia menyebutkan blanko. Nah, blankonya itu adalah pelarut. Pelarut yang akan digunakan. Jadi selama pengujian spektrofotometri menggunakan instrumen ini kita harus menyiapkan satu sampel, kemudian baku standarnya, bentuk pembandingnya, sama kita butuh data dari blanko. Jadi sebelum kita mengukur sampelnya, berarti yang pertama kita butuhkan adalah data dari absorbansi blanko atau pelarut. Kemudian yang kedua adalah data dari larutan standar atau pembandingnya. Supaya kita bisa tahu berapa sih pembandingnya yang akan kita gunakan. Misal paracetamolnya 500 mg kadarnya. Kalau kita uji harus mendekati sampai dengan 500 mg. Seperti itu. Ada yang ditanyakan? Nah, ini yang dibuka ini. Nah, ini adalah untuk tempat memasukkan kuvetnya. Nah, tadi ya, ini karena satu di situ ada kotak kecil khusus untuk kuvetnya. Tapi masnya ini keliru, kuvetnya itu nggak boleh dibuka, nggak apa-apa. Nggak sampai penutup, nggak apa-apa. Dimasukkan untuk supaya cahayanya itu bisa terdispersi. Ya, dipegang di kuvet, dia tidak begitu menunjukkan kuvetnya. Ini dia datanya itu bisa, misal kita mau datanya bisa dapat lebih banyak, tinggal kita klik aja enter, enter, enter sampai datanya sampai. Nah, ini dia sudah sampai read out ya. Nah, ini read out-nya dia di print. Nah, bisa langsung di print, sudah ketemu datanya. Berapa yang kita datanya, tapi hasilnya adalah berupa absorbansi. Ingat ya, hasilnya adalah berupa absorbansi. Oke? Ada yang ditanyakan? Ada feedback? Belum, Bu. Tidak ada? Mungkin jika tidak ada, untuk lebih memahami, nah, saya kasih tugas ya. Ini buat latihan saja. Kayak tadi aja, lihat itu aja. Silahkan cari satu artikel. Nah, tentang aplikasinya. Ini lebih ke kita lebih ke review aja. Nah, tadi kan ada beberapa evaluasi itu untuk supaya mahasiswa sampai ke capaian mata kuliahnya. Nah, itu adalah evaluasinya tadi ya, saya menyesuaikan sesuai evaluasinya di sini, yaitu mengerjakan soal. Nah, saya mau yang kedua aja, mencari jurnal, kemudian di review. Jadi mahasiswa lebih paham tentang aplikasi penggunaan dari spektrofotometri. Nah, carilah satu, masing-masing satu saja, per mahasiswa satu, itu terkait. Boleh, contohnya boleh yang menggunakan spektro single beam atau double beam.
Nah, aplikasinya mungkin seperti penentuan kadar paracetamol, tidak harus obat ya, walaupun di bidang farmasi, mungkin dari segi farmasi ke industrian boleh, mungkin analisis kadar logam itu boleh, silakan. Nah, atau juga dengan bisa lihat video. Nah, kemudian dari lihat video itu tuliskan. Nah, lebih baik saya minta artikel saja. Nah, tugasnya yang nomor 1 saja, silakan masing-masing carilah satu artikel tentang aplikasi atau contoh aplikasi penggunaan instrumen spektrofotometri. Nah, satu saja mungkin bisa dikerjakan hari ini. Saya kasih waktu sampai jam 10:30 cukup? Atau sampai jam 11:30 cukup enggak? Sampai 11:30 saja, Bu. Oke, nanti silahkan cari satu artikel tentang aplikasi penggunaan spektrofotometri. Tugasnya yang direview adalah bagian-bagian. Yang pertama tuliskan dulu, itu tujuan dari penelitiannya apa. Kemudian yang kedua, kemudian instrumennya. Nah, instrumennya dituliskan. Kemudian yang ketiga, bagian-bagian dari instrumennya. Misal kalau tidak harus, ini spektrum, misal kalau spektrofotometri single beam. Nah, tuliskan atau tuliskan bagian-bagiannya. Bagian-bagian dari instrumen spektro yang single beam. Berarti ada monitor, kemudian ada cahayanya, kemudian ada kuvernya. Nah, itu. Kemudian dari gambarnya itu silakan tunjukkan fungsi masing-masing dari bagian instrumennya. Misal kuvet fungsinya buat apa. Kemudian monitor pada spektrofotometri gunanya buat apa. Seperti itu. Kemudian yang terakhir yang keempat adalah hasilnya. Hasil dari penelitiannya. Oke. Yang kelima, jangan lupa dituliskan daftar pustaka. Nah, itu yang paling penting. Daftar pustakanya. Atau referensi jurnal. Jurnalnya siapa. Atau nanti dikumpulkan, dipresentasikan. Nanti saya akan menyuplai ya dari beberapa mahasiswa. Mungkin saya ambil untuk satu. Nanti mempresentasikan hasil review yang diperoleh. Jadi nanti tugasnya tugas review jawab instruction-nya. Itu ya. Satu mahasiswa. Satu artikel. Tulis judulnya ke kemudian kalau instrumennya kemudian kolomnya sebutkan bagian instrumen menjelaskan fungsi
6 ya. Hasil. Oh, ini saya punya contohnya, bisa sebentar saya bukakan. Siswa itu bisa lihat di sini. Ini ada sampel. Saya bukakan dulu. Dengan bisa nyari di sini. Contoh jurnal ya. Sesi itu bisa nyari di sini. Nah, ini adalah hasil karya dari mahasiswa farmasi. Bagian ya, jurnal farmasi. Ini adalah hasil karya dari dosen dan mahasiswa di UNTU. Panjenengan bisa lihat di situ banyak tuh penelitian dari kakak tingkat yang jenengan bisa lihat. Ini untuk yang reguler. Mungkin untuk yang kelas khusus tadi berapa orang ya? 7 ya? 7 Nggih, Bu, orang. 7 orang. Untuk yang kelas propsus satu aja, nggak apa-apa, satu kelas satu. Nanti pertemuan selanjutnya bisa dipresentasikan perwakilan. Nggih, Bu, baik, terima kasih. Silakan. Ini ada contohnya di EJR ini bisa, itu banyak hasil penelitian dari Bapak Ibu dosennya panjenengan, juga dari kakak tingkat. Nah, di situ banyak juga yang menggunakan instrumen-instrumen ini, bisa dilihat, kemudian atau di jurnal yang lain. Kalau bisa mensitasi dari punya dosen-dosennya di sini lebih baik, seperti itu. Terkait tugasnya, ada yang ditanyakan dulu? Itu dibuat PDF atau PPT, Bu? PDF aja. Nanti dikirim ya, nanti dimasukkan ke draft penugasan. Dulu sudah ada belum ya Mbak ya? Sudah ada belum? Belum, Bu. Oh, belum. Oke, nanti saya buatkan draftnya. Nanti saya kirim ke masing-masing sipennya ya. Nanti silakan tugasnya dimasukkan ke draft tersebut, dimasukkan per kelasnya, misal kelas A berarti di kelas A, kelas B, kelas B, kelas C per folder, nanti dikasih nama sama NIM-nya, kemudian sama yang KSK nanti ada folder sendiri untuk yang KSK. Ini dikumpulkan hari ini maksimal jam 11:30 ya. Bisa? Mohon maaf Ibu, kalau untuk anak KSK kebetulan ini banyak yang masuk pagi. Kalau misal deadline-nya agak sorean bisa tidak Bu? Ya udah enggak apa-apa lah. Sampai jam 5 ya, Mbak. Iya Bu, terima kasih. Silakan nanti saya buatkan draft. Yang kemarin KSK sama BA ya. Nanti saya kirimkan ke masing-masing spamnya. Yang reguler jangan iri sama yang KSK, itu beda. Itu beda ya. Itu yang KSK sambil kerja mungkin agak molor sedikit. Nah, panjenengan harus mungkin nanti bisa apa ya, jadikan apa join aja. Jadi teman aja. Nanti kalau butuh-butuh info-info dari KSK, mungkin dari Sticky Locker atau apa bisa sharing sama mbak-mbaknya, mas-masnya. Oke. Ada yang tanya, Kak? Enough? Mungkin sudah cukup, Bu. Udah ya? Oke. Mungkin saya sudahi pertemuan hari ini. Maaf apabila ada salah kata. Semoga
ilmu hari ini bisa memberikan manfaat dan berkah barokah buat semua. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Erka, terima kasih Bu. Ya, kalau penutupan rame ya Mas, ditanya diem semua ya. Yes. Saya izin live ya.